Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan mencoba mengulas buku yang berjudul Mengenal Tasawuf. Judul Mengenal Tasawuf, Spiritualisme di dalam Islam, karangan Dr. Haidar Bagir. Dr. Haidar Bagir ini adalah merupakan seorang cendekiawan muslim. Beliau lahir pada tanggal 20 Februari 1957 di Surakarta. Kemudian dia meraih S1-nya dari jurusan Teknologi Industri atau ITB tahun 1982, S2-nya dari Pusat Studi Timur Tengah Harvard University Amerika Serikat. Kemudian S3-nya mengambil jurusan filsafat dari Universitas Indonesia pada tahun 2000 dengan riset selama dari tahun 2000 sampai 2001. Beliau termasuk cendekiawan muslim yang produktif dalam menulis berbagai buku-bukunya. Salah satunya adalah buku yang di tangan saya ini. Beliau juga pernah menulis buku saku tentang filsafat Islam, kemudian mengenal filsafat Islam, buat apa sholat, surga dunia, surga di akhirat, era baru, manajemen etis antara Al-Farabi dan Khomeini, filsafat politik Islam, risalah Islam, risalah cinta dan kebahagiaan. Dan kemudian karangan tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Kubi Publishing di London 2017. Kawan-kawan sekalian, di dalam buku ini menceritakan tentang seluk-beluk dunia tasawuf. Pada bagian pertama, beliau menjelaskan tentang manusia modern menambah Allah. Di dalam era modernisme ini, pihak Barat telah mulai mendekati dunia spiritualisme itu pada awal tahun 1960-an. Jadi ramai-ramai masyarakat Eropa itu sudah tertarik dengan dunia mistis. Ramai-ramai ke India, kemudian ramai-ramai mereka bertamasya spiritual di berbagai sumber spiritualisme termasuklah Islam dan agama di luar Islam. Kemudian pada bagian kedua, penulis menjelaskan bahwa tasawuf itu memiliki dua aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek teoritis atau nazari dan aspek praktis atau amali. Nah, kalau aspek praktis itu juga disebut dengan suluk. Suluk itu adalah sebuah perjalanan spiritual yang juga meliputi mujahadah dan riyadhah. Jadi riyadhah itu berlatih secara bersungguh-sungguh, mujahadah melalui berbagai tahapan. Ada tahapannya. Kalau dunia tasawuf itu akan dikenal dengan makam-makamnya yang harus dilalui, dan di dalam melewati makam tersebut ada hal dan keadaan para salik. Salik itu adalah orang yang menjalani persulukan. Pada gilirannya nanti akan melatih daya-daya batin, sekaligus juga merupakan perwujudan dari akhlak mulia yang terlahir di pengalaman batin yang telah disucikan melalui ritual zikir dalam dunia tasawuf tersebut. Kemudian di dalam bab selanjutnya, penulis juga menganalogikan bahwa tasawuf itu seperti menaklukkan bayi yang disapih. Nah, siapakah yang dikatakan bayi di dalam buku ini yang telah dikarang Dr. Haidar Bagir? Nah, di dalam kutipan buku ini, Islam itu mengajarkan agar kita menahan diri terhadap sesuatu yang justru di saat kita amat ingin memperoleh sesuatu itu. Nah, analogi bayi yang disapih tersebut adalah ketika seorang bayi, kalau dia kepingin sesuatu itu memang harus sampai dia itu menangis. Nah, bagaimana seorang bayi yang disapih itu di hari pertama dan sampai hari berikutnya itu adalah merupakan hari-hari yang terberat. Dia akan terus menangis karena dia harus dilepaskan dari
asi ibunya. Jadi seperti itulah nafsu. Jadi tasawuf itu mengekang nafsu. Ada kepercayaan tertentu di kalangan sufi yang kadang-kadang membuat kalangan masyarakat menilai negatif terhadap perkembangan tasawuf. Sebagian sufi itu seperti ada istilah hulul, ittihad, wahdatul wujud dan sebagainya. Nah, seperti tokoh yang populer termasyhur yang kontroversi yang pernah kita kenal seperti Ibnu Arabi, ya kan, seperti kalau di Indonesia seperti Syekh Siti Jenar Al-Hallaj, kemudian ada lagi seperti seperti beberapa tokoh yang fenomenal yang juga menyebabkan masyarakat itu tidak respon terhadap dunia tasawuf. Di bab berikutnya ini akan dijelaskan apa itu ihsan. Penulis juga menjelaskan ihsan itu yang bagaimana, yakni benar-benar melihatnya tapi bukan dengan penglihatan lahir. Nah, di situ di garis bawahi, bukan dengan penglihatan lahir, melainkan batin. Kalau engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala dia melihatmu. Nah, melihat ada di atas analisis beliau, sesungguhnya tidak sulit kita pahami bahwa ihsan sesungguhnya adalah puncak Islam sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 menyatakan, dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang amal-amalnya yang paling ihsan. Nah, ini dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Kemudian di dalam bab selanjutnya, Imam Abdul Qadir Al-Surahwardi yang dikutip beliau, ada lebih dari 1000 definisi istilah tasawuf ini. Tapi pada umumnya berbagai definisi itu mencakup atau mengandung kata safa di dalam tasawuf. Safa itu artinya suci atau waro. Waro itu kehati-hatian yang ekstra terhadap segala sesuatu yang berada di dunia ini untuk tidak dilanggar di dalam batas-batas agama yang wajar. Dan ma'rifat itu adalah pengetahuan ketuhanan atau tentang hakikat segala sesuatu. Nah, pada kesimpulannya ia menyimpulkan definisi tasawuf bahwa tasawuf itu adalah upaya para ahlinya untuk mengembangkan semacam usaha keras dan disiplin spiritual, psikologis, keilmuan dan jasmani yang dipercaya mampu mendukung proses penyucian jiwa atau hati sebagaimana diperintahkan di dalam kitab suci. Ini kesimpulan terhadap pengertian tasawuf yang telah beliau nukil dalam berbagai kitab-kitab rujukannya. Kemudian dia juga menceritakan sejarah tasawuf dan aliran-alirannya sejak periode keberapa tasawuf itu hadir, dari masa para sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, hingga sampai proses terjadinya kepada kita saat ini. Salah satu contoh yang beliau bahas di dalam bab ini adalah seperti misalkan mengaitkan sejarah tasawuf dengan Imam Ja'far As-Shadiq Ibnu Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Ja'far meski amat dihormati dan dianggap sebagai guru keempat para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Abu Hanifah, Maliki Syafi'i dan Ibnu Hambal, dalam sejarah pemikiran praktik Islam, tasawuf mengalami pasang surut menurut penjelasan beliau di dalam buku ini. Lahir dan berkembang sebagai sebuah disiplin ilmu itu sejak abad kedua Hijriah. Nah, di situ bermula tasawuf menjadi sebuah disiplin ilmu dari abad kedua Hijriah. Itu lewat pribadi-pribadi seperti Hasan Al-Basri, kemudian Sufyan Tsauri, Haris bin Ibnu As'ad Al-Muhasibi, Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini seorang tokoh yang kontroversi yang telah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian berbagai para pakar tasawuf yang lainnya. Nah, di dalam sejarah perjalanannya itu tasawuf tidak terlepas dari kritikan ahli fikih,
pokoknya pada ulama-ulama eksoteris seperti ahli fikih, kemudian hadis dan lain sebagainya. Adapun kosmologi tasawuf di sini artinya adalah tingkatan-tingkatan yang ada di dalam dunia tasawuf secara kosmologis. Nah, nanti bisa Anda lihat bagan-bagan keadaan tingkatan-tingkatan yang dimaksud seperti al-ghaib wal-ghuyub, zatul wujud, kemudian ahadiyah, wahidiyah, alam ruhani, alam barjah. Ini merupakan teori-teori kosmologis ya, yang teori-teori ini, tingkatan-tingkatan ini akan dijelaskan kitab Futuhat Ammakiyah. Itu ada atau diadopsi, kalau di Nusantara ini diadopsi oleh Hamzah Al-Fansuri dalam Manaqib Martabat 7 yang hampir-hampir mirip dengan Wahdatul Wujud, teorinya Ibnu Arabi. Bisa nanti kita akan perlengkapi literasi kita mengenal konsep kosmologis tasawuf di dalam buku ini, sehingga kita kaya akan literatur yang lain lagi. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang ontologi tasawuf, epistemologi tasawuf, kemudian suluk, mujahadah dan riadah. Ya, antara suluk itu diperlukan mujahadah bersungguh-sungguh di dalam riadah, di dalam latihan. Kemudian ada maqamat, ada stasiun-stasiun, ada tempat-tempat yang ketika mendapatkan tempat tersebut di dalam perjalanan spiritual suluk di dalam buku ini, itu ada ihwal, ada hal, ada keadaan diri yang terjadi secara spiritual oleh para salik yang menjalannya. Kemudian setelah itu baru akan timbul rasa juhud. Kemudian rasa juhud tersebut timbul akibat dari perjalanan spiritual yang telah dilatih melalui persulukan di dalam dunia tasawuf tersebut. Lalu kemudian ada tentang ujlah dan khalwat, itu istilah-istilah di dalam dunia tasawuf. Kemudian ada ungkapan-ungkapan yang kontroversi yang diucapkan oleh ulama-ulama kontroversi seperti Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami. Itu juga ada di sini dijelaskan di dalam buku ini. Syatiyat itu adalah ungkapan seperti misalkan ada yang sering kali kita kenal seperti ana al-haq, ana rabbakumul a'la. Itu adalah ungkapan atas ekspresi batiniah terhadap pengalaman kaum sufi yang telah sampai kepada maqamat tertentu dengan ihwal di dirinya. Mungkin itu aja di dalam buku ini. Buku ini layak untuk teman-teman koleksi, untuk teman-teman baca, sekedar pengenalan terhadap dunia tasawuf pada dasarnya, sehingga untuk mendalami tasawuf ini recommended untuk dibaca sehingga kita lebih akrab dan kenal. Kemudian nanti kita akan kemudian kalau ingin kita mendalami tasawuf, kita sudah akrab dengan istilah-istilah yang ada di dalam buku ini. Kemudian dalam buku ini di awalnya juga ada semacam glosarium istilah-istilah yang terdapat di dalam buku ini, istilah-istilah sufi seperti zauq, fana, hal, hub atau mahabbah, al-jihadul akbar, ma'rifah dan lain sebagainya. Ini sudah tertera di awal buku ini yang bertujuan untuk memandu dan membantu kita di dalam memahami istilah-istilah yang ada di dalam buku ini. Ini sangat tepat untuk pengenalan awal di dunia tasawuf, untuk menjalani persulukan, untuk menjalani tarikat sufi sebelum kita memutuskan untuk menemukan guru yang benar. Karena kalau belajar dengan buku saja itu perlu dibimbing oleh seorang guru. Jadi untuk sebelum lebih mendalami dunia tasawuf, buku ini sebagai pengantar awal untuk mendalami dunia tasawuf. So teman-teman harus memiliki buku ini, pahami, selami dan rasakan betapa indahnya dunia tasawuf dalam buku ini. Terima kasih. Ulasan buku dari saya.
Kita akan bertemu lagi dalam konten-konten berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel kami, bantu kami berkembang, tumbuh dan berkembang untuk referensi literasi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.